Hey ho movie Greek, pernah gak sih kamu kebayang dengan gimana bentuk dunia di masa depan? Dalam industri film, sudah banyak film layar lebar yang diangkat menceritakan gambaran dunia di masa depan seperti In Time. Nah, film yang rilis di tahun 2011 ini menceritakan dunia manusia yang telah berubah, di mana alat tukar bukan lagi uang, namun umur dari seseorang lewat waktu yang tertera di tangan mereka. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita ulas bersama di video berikut alur cerita In Time. Pada awal cerita, kita akan bertemu dengan karakter utama yang menjadi pusat cerita hari ini, yaitu Will Salas yang menceritakan kondisi dunia di masa dia hidup. Di sini, semua manusia sudah mengalami rekayasa genetik yang membuat mereka berhenti menua pada umur 25 tahun. Nah, saat nginjak umur 25, tiap manusia akan diberi waktu 1 tahun untuk hidup lewat jam yang tertera di tangan kiri mereka, yang sekaligus menjadi mata uang baru. Karena waktu telah menjadi mata uang, jadi makin kaya seseorang, maka waktu yang dia punya untuk hidup lebih panjang lagi. Dan makin miskin seseorang, maka hidupnya tentu aja lebih pendek. Nah, saat waktu di tangan mereka habis nih, maka mereka akan otomatis mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal. Setelah terbangun, Will pun kemudian masuk ke dapur dan bertemu dengan ibunya Rachel Salas. Ya, seperti yang kita bilang tadi, emak Will masih cantik karena berhenti menua pada umur 25. Nah, di sini emak Will yang sedang berulang tahun yang ke-50 berpamitan untuk kerja di luar kota selama beberapa hari untuk membayar biaya hidup mereka berdua. Sebelum berangkat, emaknya Will memberi Will 30 menit kehidupannya agar si anak bisa makan siang. Ya, cara transfer waktu di sini hanya butuh berjabat tangan di mana tangan penerima berada di atas dan tangan pemberi berada di bawah. Setelah ibunya pergi, Will pun juga meninggalkan rumah untuk bekerja di pabrik time capsule. Seperti buruh pada umumnya, setelah bekerja Will pun mengantri untuk mendapatkan upah. Nah, pada malam hari, Will kemudian memasuki sebuah bar untuk bertemu dengan kawannya Borel. Di dalam bar ini, Borel mengatakan pada Will bahwa ada pengunjung bar yang kaya raya sampai punya waktu hingga 1 abad. Ya, tentu aja orang ini gak berasal dari daerah kumuh seperti distrik Dayton yang ditinggali ama Will, di mana waktu rata-rata yang dimiliki orang di sini gak lebih dari 24 jam. Jadi kita kerja hanya untuk mencari hidup sehari. My God. Saat sadar bahwa orang ini dari kota besar dan berada dalam bahaya, Will pun memperingatkan orang tersebut untuk pergi sebelum menjadi target kejahatan di sana. Ya, bener aja. Gak lama kemudian, sekelompok preman yang dipimpin oleh pria bernama Fortis pun masuk dan ingin merampok umur pria tersebut. Di sini, Will dengan sigap membawa si laki-laki melarikan diri dari para preman di sebuah gedung kosong. Dalam persembunyian mereka, Will pun berkenalan dengan pria kaya raya tadi yang ternyata bernama Henry Hamilton. Di sini, Will mendapat berbagai kebenaran yang mengejutkan. Mulai dari Henry Hamilton yang sudah bosan hidup selama 105 tahun dan ingin mengakhiri hidupnya, yang akhirnya membuat dia datang ke distrik kumuh tempat tinggal Will. Hingga kebenaran dunia yang Will tempati. Waktu yang menjadi mata uang dan orang miskin yang ditakdirkan cepat meninggal adalah kesengajaannya orang-orang kaya yang gak ingin bumi dihuni terlalu banyak orang. Ya, makanya biaya hidup di distrik kumuh tempat Will terus meningkat agar orang kaya yang menduduki sistem mata uang dari waktu ini bisa memastikan bahwa di distrik kumuh kematian terus terjadi. Wah, serem ya? Nah, meskipun syok dengan pengakuan tersebut, Will tetap tenang dan menyuruh Henry untuk istirahat dan mereka berdua pun tidur. Pagi hari pun tiba untuk Will dan Henry. Henry yang terbangun lebih dulu mengambil kesempatan ini untuk mengirimkan Will semua waktu yang dia punya dan hanya menyisahkan 5 menit saja. Saat Will terbangun tentu aja dia kaget dong karena memiliki uang hingga 116 tahun dan melihat Henry yang berada di sebuah jembatan dan menunggu waktunya untuk habis.
Dan ya, beberapa saat kemudian, waktu Henry pun habis dan dia terserang serangan jantung dan membuatnya jatuh dari jembatan. Nah, di sini dimulailah perjalanan Will sebagai orang kaya raya yang punya umur seabad. Setelah kematian Henry, Will yang merasa panik kemudian kembali menemui sahabatnya Borel. Di sini, Will menceritakan semua yang terjadi pada Borel dan memperlihatkan, nih lihat, waktu gue udah 116 tahun nih boy. Nah, saat ditanya oleh Borel, apa yang akan dilakukan Will dengan semua waktu yang dia punya, Will pun menjawab, dia akan memberi ibunya kehidupan yang lebih baik dan pindah ke kota terkaya di masa tersebut. Yaitu New Greenwich. Dan gak lupa sebelum mereka berpisah, Will memberi Borel waktu 10 tahun sebagai hadiah persahabatan mereka. Nah, adegan pun berpindah pada ibu Will yang telah membayar tagihan rumah yang ditempati bersama Will dan siap untuk pulang ke distrik Dayton. Namun sayangnya waktu yang dimiliki oleh ibu Will gak cukup untuk membayar bis dalam perjalanan pulang. Makanya nih, si ibu harus berlari ke arah distrik Dayton karena ketinggalan bis. Di sini, Will yang melihat ibunya berlari ke arahnya mulai mempercepat langkahnya karena tahu ibunya gak punya waktu dan terlihat panik. Namun sayangnya Will dan ibunya gak sempat berpegangan tangan dan waktu ibu Will pun habis yang membuatnya meninggal dan membuat karakter utama kita nangis bombay sambil meluk ibunya yang tidak lagi bernyawa. Thanks. Nah, setelah kejadian panjang terjadi, pagi pun tiba dan adegan kembali ke distrik Dayton yang memperlihatkan para penjaga waktu yang dipimpin oleh karakter bernama Raymond Leon yang sedang mengevakuasi jasad Henry Hamilton. Nah, melihat waktu lebih dari 1 abad yang dimiliki Henry menghilang, para penjaga waktu ini pun bergegas untuk memecahkan misteri pencuri waktu 1 abad dari Henry Hamilton. Baik, sekarang kita kembali ke pemain utama yaitu si Will Salas. Setelah mengetahui kebenaran yang diungkapkan Henry Hamilton dan juga kematian ibunya, Will kemudian memutuskan untuk ke kota besar New Greenwich. Setibanya Will di kota tersebut, dia melihat perbedaan yang mencolok, seperti yang diceritakan Henry padanya. Di New Greenwich, semua tampak mewah dan juga gak ada orang yang hidup tergesa-gesa seperti di tempat tinggal Will. Semua orang ya berjalan dengan pelan dan juga makan dengan santai. Setelah menginap dan menghabiskan waktunya di hotel, Will pun memulai perjalanan di New Greenwich dan mendatangi sebuah kasino untuk bermain poker. Di kasino ini, Will bertemu dan bermain poker bersama salah satu orang terkaya di New Greenwich, yaitu Philip Weiss. Ya, singkat cerita, dalam permainan poker mereka berdua, Will menang dengan mempertaruhkan seluruh waktu yang dia punya dan memenangkan waktu 1100 tahun. Nah, setelah bermain poker, Philip Weiss pun kemudian mengenalkan Will dengan anaknya yaitu Sylvia Weiss. Ya, karena merasa dekat dan tertarik dengan Will, maka keluarga Weiss mengundang Will untuk datang ke sebuah pesta yang dihelat keluarga kaya tersebut untuk bermain poker sekali lagi. Setibanya di pesta keluarga Weiss, Will yang baru masuk dikenalkan dengan 3 wanita yang gak lain adalah emaknya Philip Weiss yaitu Clara, istri Philip Michelle dan putrinya yang tadi yaitu Sylvia. Iya, ketiga cewek ini berada di fisik awet muda yang diidamkan semua wanita, yaitu tetap muda meskipun udah hidup ratusan tahun. Nah, di pesta ini ada anak dari Philip yaitu Sylvia yang memperlihatkan ketertarikannya pada Will Salas yang berani mengambil resiko dan tidak bermain aman seperti kebanyakan orang di New Greenwich. Ya, ngelihat cewek polos dan aduhai di depannya, Will pun mengajak Sylvia untuk bertindak berani dengan nyebur ke pantai yang tidak pernah dilakuin sama Sylvia sebelumnya. Setelah mereka berdua nyebur nih, iya, mulai deh tuh adegan yang buat banyak penonton autofokus. Tiba-tiba ya. Namun sayangnya, adegan tersebut kepotong nih karena bodyguardnya Sylvia datang mencari Sylvia dan mereka berdua pun meninggalkan pantai. Maaf ya. Nah, di tengah pesta keluarga Weiss, mereka kedatangan tamu yang gak diundang yaitu para penjaga waktu yang sudah mencari Will Salas yang dianggap sebagai perampok waktu seabad dari Henry Hamilton. Ya, kontan aja, Will diajak ke sebuah ruangan untuk diinterogasi.
Dan di sana dia pun berkata jujur kalau Henry Hamilton memberi semua umurnya ke Will secara sukarela. I don't expect you to believe it. Tentu aja para penjaga waktu nggak percaya dong, karena mana ada sih orang yang memberikan kekayaannya secara cuma-cuma. Setidaknya itu persepsi dari para penjaga waktu nih. Makanya semua waktu Will diambil dan hanya tersisa 2 jam aja. Ih, males banget. Nah, setelah kecewa dengan keputusan para penjaga waktu, Will pun berontak dan menyandra Sylvia Weiss dan membawanya kabur. Wah. Dan setelah keadaan mereda, Will pun membawa Sylvia ke distrik tempat tinggalnya di Dayton untuk bersembunyi. Namun sialnya mobil mereka terkena ranjau paku dan mobil yang mereka kendarai kecelakaan. Di kecelakaan ini, Will dan Sylvia yang tidak sadarkan diri ditemukan oleh para preman di Dayton. Ya jelas saja preman ini tidak menyia-nyiakan kesempatan dan mengambil hampir semua waktu yang dimiliki oleh Sylvia Weiss yang merupakan anak orang kaya. Nah, setelah terbangun, Sylvia dan Will panik dong karena sisa waktu mereka nggak lebih dari 30 menit. Hingga mereka pun berlari ke arah pemukiman di Dayton untuk mencari kawan Will, yaitu Burrell. Namun sayangnya, si kawan yang telah diberi 10 tahun oleh Will di awal film bertindak bodoh dan akhirnya mati karena minum-minum di bar dengan waktu yang diberi oleh Will. Ya ampun. Nah, di sini karena udah gak punya opsi lain, Will dan Sylvia pun menjual anting berlian Sylvia agar mendapatkan waktu lebih. Setelah mereka mendapatkan waktu, Will pun menelpon keluarga Weiss untuk mendapat tebusan sebesar 1000 tahun untuk melepaskan Sylvia. Ya, meskipun tebusan tersebut tidak ditujukan Will untuk dirinya, melainkan untuk dinas sosial Dayton yang memberikan waktu pada mereka yang membutuhkan. Di sini, Will memberi tenggat waktu hingga esok hari pada keluarga Weiss untuk melakukan penebusan. Nah, pagi hari pun tiba. Will yang duluan terbangun melihat ke arah dinas sosial Dayton dan memastikan tebusan Sylvia didapatkan oleh orang-orang Dayton. Namun sayangnya bapak si Sylvia memiliki watak yang sama dengan kebanyakan orang kaya, yaitu pelit nggak pakai ketulung. Setelah tidak mendapatkan tebusannya, Will berencana untuk melepaskan Sylvia dan menyuruh Sylvia untuk nelpon bapaknya agar menerima jemputan. Ya, dari awal pemain utama kita ini memang gak punya niat untuk menyandra Sylvia untuk keuntungan sendiri. Makanya dia mau balikin Sylvia dan gak mau melukain si cewek ini. Di saat Sylvia sedang nelpon, si penjaga waktu Raymond Leon muncul dari belakang Will dan mulai, "Jangan bergerak," menodongkan senjata. Di sini Sylvia memperlihatkan dirinya mendukung Will dengan menembak Raymond hingga Raymond terkapar. Nah, melihat Raymond yang gak berdaya, Will pun melihat waktu Raymond yang tinggal sedikit. Dan Will secara mengejutkan memberi Raymond waktu agar si penjaga waktu tidak mati di Dayton. Tindakan ini merupakan sebuah bukti yang dilakukan Will bahwa dia bukan pencuri. Setelah itu Will dan Sylvia melarikan diri menggunakan mobil penjaga waktu untuk kabur. Lah, itu nyuri juga dong. Dan dalam pelarian mereka ini, Will yang telah menjara mobil orang lain untuk mengganti mobil polisi yang mereka curi dengan menjara mobil lain di tengah jalan. Nah, setelah beristirahat, Will dan Sylvia melihat kalau Will sudah masuk TV dan ditetapkan sebagai penjahat buron yang membunuh Henry Hamilton dan juga menculik anak orang terkaya di New Greenwich. Nah, sekarang adegan pun berpindah ke si penjaga waktu Raymond Leon yang sudah mengalami hal yang buruk. Raymond di sini mendatangi ayah Sylvia yaitu Philip Weiss untuk memberitahukan bahwa putrinya tidak ingin diselamatkan dan bahkan bekerja sama dengan Will. Ya, mendengar hal ini, Philip yang ingin menjamin keselamatan putrinya berani membayar apapun agar putrinya tidak masuk daftar buron. Ya, sayangnya si penjaga waktu Raymond ini gak terima sogokan kayak penjaga Anu di sebuah negeri yang terbentang di khatulistiwa yang kebijakannya bisa diubah kalau ada uang. Nah, setelah menjadi buron dan juga dicap sebagai penjahat, Will pun melakukan rencana besarnya yaitu ingin menghancurkan sistem keuangan berbasis waktu yang mencekik kehidupan orang miskin. Nah, rencananya, ia mulai dengan merampok kantor pemberi pinjaman milik keluarga Weiss yang menerapkan bunga pinjaman hingga 30%. Ya, langsung aja nih, pemain utama kita dan Ciwinya menabrak masuk ke kantor pinjaman keluarga Weiss untuk merampok berangkas
Dan gak lupa juga membagikan waktu gratis pada masyarakat yang ingin meminjam. Setelah perampokan tadi, datanglah Inspektur Vijay yang selalu telat untuk melakukan investigasi. Nah, setelah insiden perampokan ini, para penjaga waktu juga telah memasukkan Sylvia Weiss sebagai penjahat buron yang melakukan kerjasama dengan Will Salas. Harga buron mereka diberikan label 10 tahun setelah perampokan tadi. Setelah merampok bank, Will dan juga Sylvia yang sudah buron bersembunyi nih di sebuah hotel di Dayton. Nah, di sini mereka berdua tuh sempat mulai beradegan autofokus lagi nih. Sayangnya, batal lagi karena mereka kedatangan para penjaga waktu yang mengejar mereka berdua. Di sini adegan autofokusnya harus batal dan diganti dengan adegan kejar-kejaran antara mereka berdua dan juga para penjaga waktu yang berakhir dengan lolosnya Will dan juga Sylvia. Setelah malam yang panjang, pagi hari pun tiba untuk Will dan Sylvia. Hari ini mereka memulai hari dengan membooking satu hotel untuk mereka berdua lagi. Bukan satu kamar ya, tapi satu hotel. Bayangin dah tuh, setajir apa mereka sekarang sampai bisa nyewa satu hotel penuh. Wah. Nah, lanjut ke cerita, saat akan masuk ke kamar, salah satu warga melihat kedua buron ini di dalam hotel. Singkat cerita, warga ini pun menceritakan keberadaan Will dan Sylvia pada para preman Dayton. Kontan aja nih, para preman Dayton yang rakus waktu nyamperin Will dan Sylvia di hotel yang sekali lagi menggagalkan adegan autofokus yang ditunggu penonton. Kecewa kan? Jadi sekali lagi adegan autofokus diganti dengan action, yaitu perampokan para preman Dayton. Nah, dalam aksi perampokan ini para preman yang dipimpin oleh Fortis malah gaya-gayaan dalam merampok. Alih-alih nembak sana-sini dan mencuri waktu keduanya, si Fortis ini malah nantang Will untuk adu panco. Ya, seperti prediksi semua orang, Will menang dari Fortis dan ngeratain semua perampok. Setelah itu mereka pun kabur dari hotel kejadian perampokan tersebut. Nah, setelah perampokan, sekali lagi Inspektur Vijay dan kawan-kawan datang untuk melakukan investigasi. Di saat investigasi inilah, salah seorang anak buah Raymond Lyon mempertanyakan kejahatan Will karena merasa Will malah membantu orang yang membutuhkan ketimbang para penjaga waktu yang selalu telat kayak polisi Bollywood. Nah, setelah kejadian panjang yang dialami oleh Will dan juga Sylvia, mereka pun mencoba mengecek keberhasilan aksi mereka dengan melihat suku bunga pinjaman. Nah, di sini Will sempat depresi karena melihat suku bunga kok malah naik jadi 37% yang sebelumnya cuma 30% doang. Hal ini membuktikan kalau mereka berdua sudah gagal untuk melawan sistem pinjaman waktu yang mencekik orang miskin. Nah, pada saat Will merasa kecewa inilah, Will dan Sylvia bertengkar hebat di mana Will menyerah dan Sylvia merasa udah nyebur mau lanjut terus aja gitu. Setelah bertengkar, mereka berdua pun mendapat satu kesimpulan, yaitu pencurian mereka terhadap orang kaya belum terlalu banyak. Makanya mereka pun menargetkan hal yang lebih gila lagi, yaitu merampok 1 juta tahun agar pasar pinjaman waktu rusak total. Ya, untuk menjalankan misi perampokan tersebut, Will dan Sylvia pun ke New Greenwich dan berencana untuk merampok orang terkaya di sana, yaitu babenya Sylvia, Philip Weiss. Perampokan ini dimulai dengan kemunculan Sylvia di kantor Weiss untuk mendapatkan perhatian si bapak. Dan Will muncul dari belakang sambil menodongkan senjata pada Philip Weiss. Di sini, Philip menyerah dan membawa Will dan juga Sylvia ke sebuah brankas. Dan benar aja, bapak si Sylvia ini menaruh 1 juta tahun di brankas yang disembunyikan untuk dirinya sendiri. Ya, dari awal Philip Weiss ini memang punya rencana untuk hidup abadi. Bahkan dia berpendapat bahwa membiarkan orang miskin mati adalah hal yang lumrah bagi seseorang yang ingin hidup abadi. Nah, setelah melakukan pencurian besar ini, Will dan Sylvia pun berkendara menuju kampung halaman Will untuk membagikan 1 juta kehidupan tersebut dan berharap nih kalau sistem kaya dan miskin di dunia mereka ini bisa hancur. Di sini, Will dan Sylvia yang telah menjadi buronan dikejar sama penjaga waktu. Dan karena kekuatan karakter utama mereka pun sampai di Dayton dan berhasil membagikan 1 juta waktu tersebut pada semua warga. Yeay! Setelah berhasil memberikan waktu pada para warga, Will dan juga Sylvia melarikan diri dari Raymond Lyon yang telah lama mengejar mereka.
Di dalam pengejaran mereka berdua, Raymond lihat sebenarnya udah sempat menodong Will dan Sylvia menggunakan pistol. Namun sayangnya, adegan ceramah yang terlalu lama membuat Raymond kehabisan waktu dan meninggal yang membuat Will dan Sylvia selamat. Wah, tragis juga ya. Nah, setelah kejadian 1 juta tahun yang dicuri, sedikit demi sedikit dunia pun berubah. Bahkan penduduk Dayton yang dulunya tidak bisa masuk ke New Greenwich bisa masuk dengan bebas. Yup, di sini misi Will dan juga Sylvia sudah membuahkan hasil. Nah, ngomong-ngomong tentang mereka berdua, di akhir film, Will dan Sylvia tetap menjadi buron, bahkan dengan harga kepala lebih mahal loh, yaitu 100 tahun. Tapi buron itu nggak punya arti apa-apa sih, karena pasangan yang gagal beradegan autofokus ini tetap melakukan perampokan untuk mencari keadilan. Nah, itulah tadi alur cerita dari In Time. Semoga semuanya bisa terhibur dan memetik pelajaran kalau sebuah sistem di mana si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin harus ada yang mengubah. Ya, meskipun cara di filmnya tetap salah ya, karena dilakukan dengan merampok dan mencuri. Ya, itu aja ya buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!